Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, selamat malam juga Bu Elit. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah biopsikologi yang beranggotakan 4 orang. Ada Madina, saya sendiri, ada Retno, ada Ilham, dan juga ada Rama. Ingin mempresentasikan hasil analisis kami terhadap jurnal yang berjudul Studi Asosiasi Genome-Wide atau Genome-Wide Association Studies tentang delay discounting dan ciri kepribadian impulsif pada anak-anak dari studi perilaku remaja dan perkembangan kognitif. Next. Yang pertama masuk ke bagian variabel penelitian yang ada independen variabel. Independen variabel pada jurnal ini adalah variasi genetik yang diukur menggunakan studi asosiasi genome-wide. Yang kedua ada dependent variable. Dependent variable dari jurnal ini adalah delay discounting dan ciri kepribadian impulsif. Serta ada variabel covariat atau variabel kontrol, yaitu usia, jenis kelamin, 10 prinsipal components pertama, atau faktor pembeda genetik yang mewakili variasi genetik dari beberapa wilayah. Next. Oke, kemudian definisi variabel. Yang pertama adalah delay discounting. Definisi konseptualnya merupakan kecenderungan individu untuk menurunkan nilai atau value dari suatu barang jika menerima barang itu ditunda. Kemudian definisi operasionalnya. Anak-anak yang berpartisipasi disajikan dengan 42 pilihan monitor hipotesis, 7 item yang diberikan sebanyak 6 kali, di mana mereka harus memutuskan antara menerima hadiah langsung yang lebih kecil dari besarnya penyesuaian atau hadiah yang lebih besar sebesar $100 setelah interval penundaan yang berbeda, yaitu selama 6 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan 5 tahun. Kemudian, ciri kepribadian impulsif. Definisi konseptualnya, impulsivitas yang secara luas didefinisikan sebagai kurangnya pengendalian diri, dikaitkan dengan sejumlah dampak buruk terhadap kesehatan. Kemudian definisi operasional diukur dengan UPPSB, Impulsive Behavior Scale for Children, dengan 20 item yang disederhanakan untuk pemahaman yang sesuai dengan usianya. Tanggapan menggunakan skala Likert 4 poin, mulai dari sama, sekali tidak seperti saya, hingga sangat mirip dengan saya. Kemudian variasi genetik. Definisi konseptualnya, perbedaan urutan DNA antar individu yang bisa mempengaruhi perilaku. Sedangkan definisi operasionalnya diukur menggunakan Genome-Wide Association Studies, menggunakan data single SNPS dari anak-anak di ABCD Studies. Oke, selanjutnya. Hipotesis penelitiannya, hipotesis nolnya, apakah impulsivitas pada anak-anak memiliki dasar genetik yang sebanding dengan orang dewasa? Dan sejauh mana pola heritabilitas serta korelasi genetiknya serupa atau berbeda? Kemudian hipotesis implisitnya yang pertama adalah impulsivitas pada anak-anak usia 9 hingga 10 tahun memiliki komponen genetik yang signifikan. Kedua, arsitektur genetik impulsivitas pada anak akan menunjukkan kesamaan dengan kemungkinan adanya perbedaan perkembangan. Yang ketiga, polygenetic score impulsivitas yang berasal dari studi populasi dewasa dapat memprediksi variasi perilaku impulsif pada anak meskipun dengan efek yang lebih kecil. Selanjutnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Partisipannya atau respondennya itu penelitian ini diikuti oleh anak-anak berusia antara 9 sampai 10 tahun dari 21 sekolah di Amerika Serikat. Persetujuan responden juga disetujui oleh orang tua atau wali murid dengan lembar tertulis. Instrumen penelitiannya ada DD atau Delay Discounting atau Phenotype Assessment. DD dinilai selama kunjungan tindak lanjut pertama 1 tahun setelah kunjungan dasar, menggunakan prosedur discounting penundaan penyesuaian jumlah berbasis komputer yang disesuaikan untuk anak-anak. Anak-anak yang berpartisipasi disajikan dengan 24 pilihan monitor hipotesis. 7 item yang diberikan 6 kali, di mana mereka harus memutuskan antara menerima hadiah langsung yang lebih kecil dari besarnya penyesuaian atau hadiah yang lebih besar sebesar $100 setelah interval penundaan yang berbeda, 6 jam, 1 hari,
1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan 5 tahun. UPPS-nya atau Phenotype Assessment-nya, skala kepribadian inklusif, UPPSP diberikan untuk menilai 5 subskala kepribadian inklusif selama pengumpulan garis dasar. Versi ramah anak dari UPPSP digunakan dengan 20 item yang disederhanakan untuk pemahaman yang sesuai dengan usia. Tanggapan menggunakan skala Likert 4 poin, memulai dari sama sekali tidak seperti saya, hingga sangat mirip dengan saya. Next. Dan selanjutnya analisis penelitian atau genotype and quality control. DNA genomik disektrasi dari sampel air liur menggunakan susunan yang ditargetkan. Herbalistic and genetic correlation-nya itu ada heritabilitas berbasis SNP di ABCD dilakukan menggunakan kemungkinan maksimum berbasis genom melalui GCTA pada data tingkat individu dan sebagai alternatif melalui LDCC menggunakan data tingkat ringkasan. Model ini disesuaikan untuk kovarsiasi berkelanjutan termasuk usia anak-anak, jenis kelamin, genetik mereka, dan 10 komponen utama genetik. LSDC memiliki fleksibilitas untuk menangani analisis korelasi genetik menggunakan data tingkat ringkasan eksternal. Yang kedua itu ada statistical analysis. GWAS atau semasal autosomal dilakukan di link 2 menggunakan model regresi linear untuk menguji hubungan antar genotip dari setiap SNP. Dikodekan secara adiktif oleh jumlah minor, dan fenotip inklusif dengan perhitungan jenis kelamin genetik, usia pada saat pengumpulan data, dan 10 visi genetik pertama. Hasil asosiasi untuk SNP yang diminati dan varian terdekatnya divisualisasikan menggunakan locus zoom. Untuk analisis asosiasi XCAR, kami menggunakan model regresi linear menggunakan tes kebebasan 3 derajat untuk varian XCAR yang kuat untuk pengkodaan genotype laki-laki dan inaktivasi X sambil menyesuaikan untuk kumpulan kovariat yang sama dengan model autosomal. Next. Selanjutnya, hasil penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa sifat impulsivitas pada anak usia 9-10 tahun memiliki dasar genetik yang cukup jelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa delay discounting atau DD memiliki heritabilitas sekitar 20%. Sementara beberapa subskala impulsivitas dari UPPSP seperti positive urgency dan lack of premeditation juga menunjukkan tingkat heritabilitas moderat sebesar 8-11%. Meskipun tidak ditemukan varian genetik yang signifikan secara genome-wide, ada beberapa sinyal gen yang menarik, misalnya varian pada gen HECW2 yang berkaitan dengan proses neurodevelopmental serta varian pada gen CADM2 yang sebelumnya telah dikaitkan dengan perilaku impulsif pada orang dewasa. Analisis PGS menunjukkan bahwa skor genetik yang diturunkan dari penelitian pada orang dewasa dapat menjelaskan sebagian kecil variasi impulsivitas pada anak, khususnya pada aspek urgensi positif dan negatif. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan adanya kesamaan sekaligus perbedaan dalam genetik impulsivitas antar anak dan dewasa, serta menekankan pentingnya pendekatan perkembangan dalam memahami hubungan antara gen, impulsivitas, dan resiko gangguan perilaku di masa depan. Dan berikut merupakan salah satu study case yang mungkin dapat mudah dipahami mengenai jurnal tersebut. Di sini contohnya yaitu dalam sebuah penelitian mengenai hubungan antar dua faktor genetik dan perilaku impulsif pada anak, dua peserta berusia 10 tahun, Aldi dan Sinta, diminta memilih antara menerima uang Rp5.000 sekarang atau Rp10.000 seminggu kemudian. Aldi tanpa ragu memilih uang yang bisa langsung diterima saat itu juga, sedangkan Sinta memilih menunggu agar bisa mendapatkan jumlah yang lebih besar. Hasil pemeriksaan DNA menunjukkan bahwa Aldi memiliki variasi gen tertentu yang sebelumnya telah dikaitkan dengan kecenderungan impulsif dan kesulitan menunda kepuasan atau delay discounting. Sementara itu, Sinta tidak memiliki variasi gen tersebut dan menunjukkan kemampuan pengendalian diri yang lebih baik. Melalui kasus sederhana ini, peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan dalam kemampuan menunda kepuasan pada anak-anak tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan atau pola asuh, tetapi juga oleh faktor genetik yang berperan dalam mengatur perilaku impulsif. Sekian presentasi dari kelompok 2.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.